Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi probabilitas dan proses stokastik. Dengan topik pada video kali ini tentang teorema Bayes. Ada beberapa hal yang kita bahas, mulai dari teorinya dan sampai dengan latihan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti mahasiswa mampu menghitung probabilitas posteriori suatu eksperimen acak. Kemudian perlu diketahui bahwa teorema Bayes digunakan untuk mengestimasi suatu informasi atau hasil eksperimen berdasarkan probabilitas event yang diketahui sebelum eksperimen tersebut dilakukan. Aplikasi teorema Bayes ini banyak digunakan dalam sistem komunikasi karena ini erat kaitannya dengan mengestimasi suatu informasi ya, hasil eksperimen ya didasarkan pada probabilitas event yang diketahui sebelum eksperimen tersebut dilakukan. Kemudian kita mengulang sedikit mereview materi kita sebelumnya pada probabilitas bersyarat dan probabilitas total, di mana probabilitas bersyarat dua event, di mana probabilitas Bn yang diberikan event A itu sama dengan probabilitas Bn irisan dengan A dibagi dengan probabilitas A. Begitu pula sebaliknya, probabilitas A diberikan event Bn, maka hasilnya itu sama dengan probabilitas A irisan Bn dibagi dengan probabilitas Bn. Sehingga probabilitas event A diberikan event Bn itu sama dengan sigma atau jumlah dari probabilitas A diberikan event Bn dikali dengan probabilitas Bn. Kalau kita lihat ilustrasi gambar ini, maka cari irisan B1, B2, B3, dan Bn. Jadi irisan-irisannya inilah yang dijumlahkan dan dikali dengan probabilitas Bn. Sehingga kita bisa melihat bahwa teorema Bayes ini adalah merupakan pembagian dari probabilitas event A diberikan event Bn, jadi probabilitas A diberikan event Bn dikali dengan probabilitas Bn dibagi dengan probabilitas event A diberikan event B1 dikali dengan probabilitas B1 dan seterusnya sampai probabilitas A diberikan event Bn dikali dengan probabilitas Bn. Tergantung nanti nilai N-nya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai probabilitas Bn itu adalah probabilitas priori, yaitu probabilitas ini diberikan pada event Bn sebelum eksperimen dilakukan. Ini disebut dengan probabilitas priori. Kemudian ada probabilitas transisi. Yang mana probabilitas transisi itu adalah probabilitas A diberikan event Bn. Probabilitas A diberikan event Bn. Itu sama dengan probabilitas transisi, yaitu sebelum eksperimen dilakukan. Kemudian ada probabilitas posteriori. Nah, inilah menjadi ciri dari teorema Bayes, itu adalah probabilitas posteriori, yaitu probabilitas ini diketahui setelah eksperimen dan event A telah terjadi. Jadi probabilitas Bn diberikan event A. Ini adalah teorema dari teorema Bayes. Kita lihat contoh soalnya, misalkan sistem komunikasi biner ya. Jadi ada pengirim, ada penerima mengirim kode biner.
yaitu 0 dan 1. Maka di penerima nanti bisa menerima 0 atau 1. Jadi dikirim 1, terima 1, atau malah dikirim 1, menerimanya 0 dan sebaliknya. Kemudian kita ilustrasikan dalam gambar arahnya sebagai berikut, bahwa di sini ada B ya, B1 dan B2 yang mengirim dan diterima oleh A, A1 dan A2. Masing-masing probabilitasnya 0,9 dan 0,1, begitu pula B2 0,1 dan 0,9. Masing-masing peluang mengirimnya untuk B1 itu 0,6 atau simbol 1 dan B2 0,4. Di mana B1 adalah simbol 1 yang dikirim, kemudian simbol 0 kalau B2 itu adalah simbol 0 yang dikirim. Jadi yang ini adalah simbol 1, ini adalah simbol 0. Kemudian nilai A1 itu adalah simbol 1 yang diterima, jadi ini menerima simbol 1. Bisa jadi nanti yang dikirim tidak sama dengan yang diterima. Kemudian A2 itu adalah simbol 0 yang diterima, ini bagian terima 0, ini bagian terima 1. Diminta menghitung probabilitas posteriori untuk tiap simbol yang diterima. Jadi dicari setiap simbol, artinya simbol 0 dan simbol 1. Baiklah, kita ringkas bahwa diketahui probabilitas event A1 diberikan event B1 sama dengan 0,9. Probabilitas A2 diberikan event B2 juga 0,9. Kemudian probabilitas A2 diberikan event B1 dan probabilitas A1 diberikan event B2 itu sama dengan masing-masing 0,1. Untuk probabilitas simbol 1 yang diterima itu sama dengan probabilitas A1 atau probabilitas event A1 itu sama dengan probabilitas A1 diberikan event B1 dikalikan dengan probabilitas B1. Kemudian ditambah dengan probabilitas A1 diberikan event B2. Ingat, A ini adalah penerima dan B mengirim. Jadi yang dikirim adalah B1, yang terima nanti A1. Kemudian yang satunya yang ngirim B2, yang terima A1. Artinya ini adalah simbol 1 yang diterima. Sehingga akan ketemu hasil 0,58. Berikutnya berarti kalau simbol 1 diterima, berikutnya adalah simbol 0 yang diterima. Maka ini akan dirubah. Yang terima simbol 0 itu adalah A2. Sehingga di sini diganti, di sini A2, di sini juga A2. A2 menerima dari pengirim B1, A2 menerima dari pengirim B2. Jika kita ganti nilai-nilainya akan ketemu nilai sebesar 0,42. Artinya apa ini? Jadi probabilitas simbol 1 yang diterima itu sebesar 0,58. Dan probabilitas 0 yang diterima itu adalah 0,42. Lebih besar simbol 1. Sehingga probabilitas posteriori atau teorema Bayes-nya menyatakan bahwa kita hitung probabilitas event A1 diberikan event B1 dikali probabilitas B1 dibagi probabilitas A1. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya, 0,9 dikali 0,6 dibagi 0,58 akan ketemu nilai 0,54 dibagi 0,58 atau mendekati nilai 0,931. Kemudian untuk simbol 0 yang diterima, ya, kalau simbol 0 yang diterima, ingat dia itu ada di penerima bagian kedua atau A2. Kalau tadi simbol 1 berarti yang terima A1. Sehingga kita bisa hitung dengan cara yang sama akan ketemu hasil 0,857. Jadi probabilitas posteriori dari simbol 1 diterima dan berasal dari simbol 1 yang dikirim itu sebesar 0,931. Dan probabilitas simbol 0 diterima yang berasal dari 0 itu sebesar 0,857. Bagaimana dengan yang berbeda simbol? Karena tadi bisa jadi yang ngirim itu nanti dari B1. Jadi A2 yang nerima ini menerima kiriman dari B1. Bisa jadi juga nanti dari A1 ini menerima kiriman dari B2. Sebaliknya ya.
Sehingga kita masukkan nilai-nilainya 0,1 kali 0,6 bagi 0,42 akan ketemu hasil mendekati 0,143. Kemudian sebaliknya probabilitas B2 ya diberikan event A1. Jadi A1 ini menerima dari pengirim B2 itu karena simbol berbeda, maka peluangnya adalah 0,069. Kemudian kita bisa ringkas materi ini bahwa probabilitas priori diketahui atau diberikan sebelum eksperimen dilakukan. Jadi ini sebelum eksperimen dilakukan, di mana probabilitas posteriori dapat dihitung dengan menggunakan teorema Bayes. Jadi bila eksperimen telah dilakukan dan terjadi event tertentu yang diamati, di mana probabilitas posteriori itu probabilitas Bn diberikan event A itu sama dengan probabilitas A diberikan event Bn dikali dengan probabilitas Bn dibagi dengan probabilitas A diberikan event B1 dikali dengan probabilitas B1 dan seterusnya sampai dengan probabilitas A Bn A diberikan event Bn dikali dengan probabilitas Bn. Jadi ini perlu diingat persamaan ini sehingga bisa mengerjakan apabila menemukan kasus yang serupa. Untuk tugasnya silakan dikerjakan sistem komunikasi. Kalau yang sebelumnya dicontoh itu menggunakan simbol 1 dan 0, maka di sini menggunakan simbol ada 3, 0, 1, dan 2. Masing-masing sudah ada probabilitasnya. Dengan cara yang sama nanti silakan buat ilustrasi gambar alirannya sehingga mempermudah Anda menyelesaikan soal-soalnya. Dan ingat untuk yang D-nya bila probabilitas BJ jadi sebesar 0,33. Nah, ini perlu diganti B1, B0, B1 dan B2 itu nanti nilainya menjadi 0,333 atau totalnya nanti 0,99 yang mendekati 1. Jadi itu untuk nilainya. Ya, nanti itu diganti. Kemudian hitung nanti soal C, yaitu menghitung probabilitas posteriori untuk sistem itu. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.